Pradyuman Thakur adalah seorang siswa kelas 2 SD di Sekolah Internasional Ryan di Gurugram, negara bagian Haryana di India. Jenazahnya ditemukan dengan luka menganga di leher di luar kamar kecil di sekolah tersebut pada tanggal 8 September 2017. Oleh pihak kepolisian setempat, seorang kondektur bus sekolah yang membantu mengangkat Pradyuman yang terluka ke rumah sakit ditangkap dan didakwa sebagai pelakunya. Namun penyelidikan yang dilakukan oleh Pusat Biro Investigasi menemukan hasil yang berlawanan dengan hasil penyelidikan kepolisian lokal Haryana. Lalu, siapakah pelaku sebenarnya yang tega melakukan perbuatan keji itu? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada 8 September 2017, Barun Chandra Thakur mengantarkan putranya yang berusia 7 tahun, Pradyuman, dan putrinya yang berusia 11 tahun, Vidhi, ke Ryan International School di Gurugram, Haryana, tempat kedua anaknya bersekolah. Thakur meninggalkan anak-anaknya di gerbang sekolah pada pukul 7:55. Pada pukul 8:08, beberapa siswa memberitahu staf sekolah bahwa Pradyuman telah terluka dan mengeluarkan darah dari luka di lehernya. Ia ditemukan di luar toilet dekat ruang kelasnya yang berada di lantai dasar gedung sekolah. Staf sekolah kemudian meminta seorang kondektur bis sekolah yang bernama Ashok Kumar untuk membantu mereka membawa Pradyuman ke mobil milik salah satu guru sekolah dan mengantar Pradyuman ke rumah sakit terdekat di Badshahpur. Dari sana, ia kemudian dipindahkan ke rumah sakit Artemis di Gurugram, di mana ia dinyatakan meninggal saat tiba. Orang tua Pradyuman, Barun dan Sushma Thakur dihubungi oleh otoritas sekolah pada pukul 8:15 setelah ia ditemukan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tetapi menurut cerita mereka pada pers, pihak sekolah tidak memberitahu mereka tentang luka yang diderita putra mereka dan bahwa polisi tidak langsung dihubungi oleh pihak sekolah, melainkan justru merekalah yang melapor ke polisi. Polisi wilayah Haryana mendapat laporan tentang kejadian tersebut dari orang tua Pradyuman, dan mereka tiba di sekolah pada pukul 11:30 pada hari yang sama. Petugas kepolisian menyatakan kepada media bahwa sebilah pisau berlumuran darah ditemukan di lokasi Pradyuman ditemukan, dan tim forensik polisi memeriksa area tersebut dan mengumpulkan bukti, termasuk sidik jari dari area tersebut. Rekaman CCTV yang diambil dari lorong dekat TKP menunjukkan Pradyuman berusaha merangkak keluar dari kamar kecil dengan darah di leher sebelum ambruk di lorong. Polisi menahan dan menginterogasi 10 orang dan mengamati noda darah di baju Ashok Kumar, kondektur bis sekolah yang membantu mengangkat Pradyuman ke mobil yang membawanya ke rumah sakit. Sebuah video di ponsel yang direkam oleh seorang saksi di TKP menunjukkan staf sekolah meminta Kumar untuk membantu mengangkat Pradyuman ke dalam mobil salah satu guru yang membawanya ke rumah sakit. Kemudian pada pukul 12 siang itu, Kumar malah ditangkap oleh polisi sehubungan dengan pembunuhan tersebut. Wakil Komisaris Polisi Sumit Kumar mengatakan, Ashok Kumar tiba dengan bis sekolah pada pukul 7:50 dan pergi ke kamar kecil di lantai dasar gedung sekolah yang biasa digunakan oleh staf dan siswa. Menurut polisi, ia membawa pisau yang ia temukan di kotak peralatan bis dan pergi ke kamar kecil untuk membilas pisau sebelum membawanya pulang untuk digunakan sendiri. Ketika Pradyuman memasuki kamar kecil, polisi menyatakan bahwa Kumar mencoba untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Pradyuman, dan ketika menemui perlawanan, Kumar mencoba untuk membunuhnya dengan pisau yang tertinggal di TKP. Polisi Haryana juga awalnya memberitahu pengadilan Gurugram bahwa mereka yakin ada tersangka tambahan yang terlibat, dan upaya telah dilakukan untuk merusak TKP. Namun pernyataan ini dibantah oleh salah seorang pejabat polisi senior yang menyatakan kepada pers bahwa hanya Ashok yang membunuh Pradyuman, tidak ada orang lain yang terlibat. Petugas polisi menyatakan bahwa Kumar telah mengakui pembunuhan tersebut saat dalam tahanan. Penangkapan Ashok ditanggapi dengan keraguan dan keprihatinan publik, termasuk dari keluarga Pradyuman Thakur.
Ibu Thakur kemudian menyatakan bahwa ia percaya kondektur bis sekolah itu sedang dijebak. Saurabh Raghav, sopir bis sekolah International Ryan yang bekerja bersama dengan Ashok Kumar, kemudian menyatakan bahwa ia ditekan oleh polisi Gurugram untuk menyatakan bahwa pisau yang ditemukan di lokasi pembunuhan adalah bagian dari peralatan bis. Selain itu, pemeriksaan medis terhadap tubuh Pradyuman Thakur tidak menemukan adanya tanda-tanda serangan seksual. Saksi lain, seorang tukang kebun sekolah bernama Harpal Singh, yang merupakan salah satu orang pertama yang menemukan Pradyuman, menyatakan bahwa ia tidak melihat noda darah di pakaian Kumar sebelum ia membantu mengangkat Pradyuman untuk membawanya ke rumah sakit. Harpal Singh juga menyatakan bahwa ia telah berulang kali diserang secara fisik oleh polisi dalam upaya untuk memaksanya mengakui pembunuhan tersebut. Ashok Kumar menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan. Ia kemudian menyatakan bahwa ia telah disiksa oleh polisi Haryana selama dalam tahanan, sehingga ia mengaku bahwa ia pelakunya, supaya tidak disiksa terus-menerus oleh polisi. Kumar menyatakan bahwa ia tidak diberi makan selama 2 hari selama dalam tahanan, dan berulang kali ditampar dan dipukuli oleh petugas polisi. Pada 15 September 2017, kasus tersebut diambil alih oleh Biro Investigasi Pusat, sebuah badan investigasi federal, setelah orang tua Pradyuman mengajukan petisi kepada pemerintah negara bagian dan Mahkamah Agung India. Keluarga Pradyuman Thakur menyatakan bahwa mereka telah meminta Biro Investigasi Pusat untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan siswa lain di sekolah tersebut dalam kematian Pradyuman, karena mereka telah menerima informasi bahwa beberapa siswa yang lebih tua mengkonsumsi alkohol di hadapan siswa yang lebih muda dan telah mengancam mereka untuk tidak memberitahu kepada pihak sekolah. Biro Investigasi Pusat kemudian membuka kembali penyelidikan. Mereka mengirim tim forensik ke sekolah untuk meninjau bukti dan tempat kejadian perkara secara independen pada 22 September 2017. Selama penyelidikan, mereka menemukan pisau yang berbeda sebagai senjata pembunuhan. Mereka telah menemukannya dari TKP yang disembunyikan di dalam salah satu kamar mandi. Ini bertentangan dengan pernyataan polisi Haryana bahwa pisau sebagai senjata pembunuhan ditemukan di TKP dan diidentifikasi sebagai bagian dari peralatan bis sekolah. Biro Investigasi Pusat juga meninjau rekaman CCTV dari TKP dan menemukan bahwa ada beberapa siswa yang terlihat di rekaman tersebut selain Pradyuman Thakur. Mereka bekerja sama dengan administrasi sekolah untuk mengidentifikasi para siswa ini dan kemudian menginterogasi mereka. Para penyidik juga memeriksa kembali bukti forensik dan tidak menemukan bukti bahwa Ashok Kumar, kondektur bis sekolah yang ditangkap polisi Haryana, terlibat dalam pembunuhan tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa klaim polisi Haryana tentang sampel air mani yang ditemukan di tubuh Pradyuman dan telah dikirim untuk pengujian itu tidak dapat dikonfirmasi, dan mereka tidak dapat menemukan bukti bahwa sampel tersebut telah ditemukan maupun diuji. Pada 7 November 2017, Biro Investigasi Pusat menangkap seorang siswa kelas 11 yang tidak disebutkan namanya, berusia 16 tahun, yang juga merupakan siswa dari Ryan International School atas pembunuhan Pradyuman Thakur. Biro Investigasi Pusat kemudian membebaskan Ashok Kumar dari segala keterlibatan dalam pembunuhan tersebut. Siswa kelas 11 yang tidak disebutkan namanya itu adalah salah satu yang pertama berada di TKP dan telah memberitahu staf sekolah bahwa siswa lain telah terluka. Polisi Haryana kemudian menyatakan bahwa meskipun mereka telah menanyai siswa yang tidak disebutkan namanya itu sebagai saksi segera setelah pembunuhan tersebut, mereka tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas kematian Pradyuman Thakur pada saat itu. Menyusul penangkapan siswa tersebut, Badan Peradilan Anak, sebuah badan negara yang dibentuk di bawah Undang-Undang Peradilan Anak untuk menentukan apakah anak yang ditangkap karena pelanggaran harus diadili sebagai anak-anak atau orang dewasa, memberikan izin kepada Biro Investigasi Pusat untuk menginterogasi siswa tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV,
Siswa tersebut terlihat pada rekaman saat keluar dari kamar kecil sekitar waktu kejahatan dilakukan. Setelah penangkapan, petugas membawa siswa tersebut kembali ke sekolah dan mereka ulang kejadian di TKP. Penyidik juga memastikan bahwa pisau yang diambil dari kamar kecil untuk senjata pembunuhan itu telah dibeli oleh siswa tersebut di pasar lokal beberapa hari sebelumnya. Mereka juga menyita komputer dan teleponnya dan menyatakan bahwa media sosial siswa tersebut sedang diselidiki untuk bukti terkait kejahatan tersebut. Saat diinterogasi, siswa tersebut mengaku melakukan pembunuhan di hadapan ayahnya, saksi independen, dan petugas kesejahteraan remaja. Penyidik menyatakan bahwa siswa tersebut tidak berprestasi secara akademis dan tidak sanggup mengerjakan ujian pada hari pembunuhan itu. Ia juga memiliki 3 jadwal ujian lagi dan ada pertemuan orang tua guru yang dijadwalkan pada minggu itu. Para penyidik yakin bahwa siswa tersebut membunuh Pradyuman hanya untuk menunda ujian dan pertemuan orang tua gurunya di sekolah. Kepada pers, penyidik menyatakan bahwa siswa tersebut percaya bahwa tindakan sensasional akan memaksa sekolah ditutup selama beberapa hari atau menimbulkan gangguan yang cukup untuk membatalkan ujian dan pertemuan orang tua guru. Siswa itu mengakui bahwa ia mengenal Pradyuman karena mereka menghadiri kelas musik yang sama. Ia membujuknya ke kamar kecil dan membunuhnya begitu saja dengan menggorok lehernya. Di lain pihak, ayah siswa tersebut kemudian menuduh para penyidik menyiksa putranya untuk mendapatkan pengakuan palsu. Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi mental dan fisik siswa tersebut, Badan Peradilan Anak mengumumkan pada 20 Desember 2017 bahwa ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan menjalani sidang biasa di pengadilan. Banding diajukan terhadap keputusan ini di Mahkamah Agung, yang kemudian menahan semua proses dalam kasus tersebut sampai diputuskan apakah siswa tersebut harus diadili sebagai remaja atau orang dewasa. Per November 2021, proses persidangan belum dimulai karena Mahkamah Agung belum mengambil keputusan terkait hal ini. Kemudian pada bulan Oktober 2022, Mahkamah Agung memberikan pembebasan sementara dengan jaminan kepada terdakwa. Hingga saat ini masih belum jelas kapan persidangan akan dimulai. Pada saat penangkapan Kumar, Asosiasi Pengacara di Gurugram menyatakan seluruh anggotanya tidak akan membela Kumar, yang kemudian mereka tarik kembali setelah Kumar dibebaskan karena tidak bersalah oleh Biro Investigasi Pusat. Mahkamah Agung kemudian mendisiplinkan Asosiasi Pengacara untuk hal ini. Setelah itu, pada 22 November 2017, Kumar diberikan pembebasan dengan jaminan oleh Pengadilan Negeri di Gurugram. Pada 28 Februari 2018, Kumar benar-benar dibebaskan secara hukum dari semua tuduhan terkait pembunuhan Pradyuman Thakur oleh Pengadilan Khusus. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memerintahkan polisi Haryana untuk memberi kompensasi kepada Kumar atas kesalahan penangkapan. Tetapi ia menolak. Kumar meminta tindakan hukum terhadap petugas polisi yang menangkapnya. Pada Januari 2021, 4 petugas polisi dari Kepolisian Gurugram didakwa menjebak Ashok Kumar. Tuduhan itu termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen, penyiksaan, dan konspirasi kriminal. Mereka belum ditangkap atas tuduhan tersebut hingga November 2021. Pemerintah wilayah Haryana menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan sekolah. Pemeriksaan polisi wajib dilakukan terhadap staf sekolah, termasuk staf transportasi. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan melatih guru-guru sekolah untuk mengatasi masalah kesehatan mental setelah pembunuhan tersebut. Menyusul kebijakan setelah peristiwa tersebut, mantan kepala sekolah Ryan International School dipekerjakan kembali di cabang lain setelah skorsing singkat. Putusan ini disayangkan oleh pihak keluarga Pradyuman yang menganggap bahwa kepala sekolah tersebut tidak bertanggung jawab atas pembunuhan siswanya dengan alasan keamanan yang tidak mencukupi dan tidak memiliki sumber keuangan untuk mengatasi situasi itu sendiri. Sekian kisah tentang pembunuhan Pradyuman Thakur. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian.
Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.